Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Tabahta, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Palangkaraya dengan NIM 0551761444. Untuk hari ini saya akan melakukan tugas praktik kelembagaan agribisnis, di mana saya akan mendatangi kelompok tani koperasi kelapa sawit yang ada di dekat lokasi saya bekerja, yaitu di Desa Danau Buntar, Kecamatan Kedawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya, saya akan menuju lokasi yang akan saya datangi, dan saya sudah melakukan perjanjian dengan salah satu anggota ataupun pengurus dari koperasi tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan menuju langsung ke lokasi. Sebelumnya kita perkenalan dulu, Pak. Dengan Bapak siapa? Rianto, Pak. Dengan saya Irfan, Pak. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak Rianto sebagai apa, Pak? Saya sebagai admin Ya, sebagai admin di Koperasi Sempurna Mandiri. Koperasi Sempurna Mandiri, ya, Pak. Koperasi Sempurna Mandiri. Untuk pertanyaannya, Pak, untuk struktur organisasi dari koperasi ini terdiri dari apa aja, Pak? Yaitu mencangkup dari ketua sampai BP, Badan Pengawas Koperasi. Iya. Jadi ketua itu ketua umum, terus ketua 1 sama ketua 2, Iya. terus terbentuk lagi bendahara, sekretaris, dan admin. Oh, dan admin Bapak sendiri, ya, Pak? Ya, saya menjadi admin. Bapak sendiri. Nah, kemudian saya ingin mengetahui tugas dan fungsi dari struktur organisasi tersebut, Pak. Boleh disampaikan, Pak, tugas dan fungsinya, Pak? Siap. Jadi untuk tugas-tugas masing-masing pengurusan ini seperti ketua umum, dia mengontrol jalan kerjanya sebagian anggota-anggota ini. Seperti bendahara bagiannya kan untuk mencatat-catat atau pemasukan per bulanan sekian-sekian, masuk keluarnya uang. Sedangkan sekretaris dia merekap atau menyusun laporan dan yang diperlukan untuk koperasi. Nah, untuk saya sendiri, saya menginput data ke komputer, lalu misalnya waktu gajian atau pembagian uang kepada petani itu tugas saya. Nah, kalau BP sendiri, BP itu hanya mengawas jalan kerjanya koperasi ini. Bagaimana, apakah ini jalurnya lurus atau tidak gitu. Untuk pengurusnya, Pak, apakah dibedakan bagian pengurus khusus pengurus panen atau bagian perawatan atau bagian pemupukan, Pak, atau jadi satu bagian aja, Pak? Kalau untuk kepengurusan di lapangan itu dia dibeda-bedakan juga, Pak. Dibeda-bedakan, ya? Ya. Kalau pemanen ya tentunya pemanen tersendiri. Iya. Perawatan sama pemupukan itu sebenarnya mereka beda, tapi kadang itu sama. Tergantung dari manajemen. Oh, iya. Karena kalau manajemen itu kekurangan orang dari pemupukan, mereka bisa mengambil dari perawatan. Mungkin seperti itu, Pak. Seperti, Pak. Nah, kemudian, Pak, untuk sejarah terbentuknya dari koperasi, Pak, boleh diberitahukan, Pak, sejarah terbentuknya Untuk koperasi ini? sejarah terbentuknya, ini terbentuk koperasi ini dari tahun 2010. Dari tahun 2010, ya, Pak. Ya. Sudah lama sekali, ya. Sudah lumayan lama. Untuk selanjutnya proses operasionalnya, Pak, mungkin bagaimana, Pak? Untuk proses operasional ini, operasional yang seperti apa dulu, Pak? Misalkan ini mobilitas dari anggotanya mungkin, Pak, ataupun dari ketuanya untuk di lapangan mungkin seperti apa, Pak? Ya, untuk proses itu sih pasti kadang-kadang untuk ketua atau anggota yang lain pasti langsung terjun ke lapangan juga. Langsung terjun di lapangan, ya? Ya, membantu untuk pengawasan panen, pemupukan itu ya biar terjalannya lancar atau aman. Jadi untuk misalnya panen, Iya. panen ini kan membutuhkan pengawasan juga, Pak. Iya, benar, Pak. Karena pengawasan ini nanti misalnya memanen buah mentah, nanti produksinya kan turun. Iya, Pak, benar. Nanti yang disalahkan juga mungkin kami juga kan. Iya, iya. Kenapa kami bisa dibilangkan disalahkan? Karena anggota petani akan komplain. Iya, iya. Kenapa, Pak,
gajian bulan ini kita cuma dapat sekian, Iya. kenapa nggak tinggi kan, Iya benar Pak. gitu Pak. Untuk anggota dan pengurus Pak, mungkin apakah sudah pernah mengikuti pelatihan mungkin Pak? Atau baik dari pemerintah ataupun dari perusahaan mungkin Pak? Untuk pelatihan, untuk dari anggota pengurus itu udah Sudah ya Pak? ya, dan kemarin juga ada sosialisasi untuk persiapan replanting, anggota petani juga sebagian juga udah mengikuti Pak. Oh, persiapan replanting ya Pak? Ya, Bagaimana persiapan tata kelola Ya. persiapan menuju replanting nanti ya Ya, Pak? Oke, Pak. Untuk kendala-kendala mungkin Pak, ada yang dirasa mungkin belum bisa belum bisa dicari solusinya ataupun dirasa agak sulit mungkin Pak. Apa kendala-kendala yang sangat sulit dirasakan oleh pengurus dan ketua ataupun anggota yang lainnya di koperasi ini Pak? Kendala-kendala dalam operasionalnya mungkin Pak? ya. Jadi kalau untuk kendala itu Pak sebagian dari lapangan. Dari lapangan ya Pak? Yang pertama kendala dari kita kecurian buah sawit. Sekarang kan lagi marak-maraknya juga gitu. Jadi untuk pencurian itu ya sekarang bisa dibilang 89% lah, Tinggi sekali ya Pak? tinggi. Tapi sekarang alhamdulillah atau puji Tuhan udah Terkendali ya Pak? ya terkendali atau terbackup karena sekarang ada sistemnya PJM. PJM itu seperti apa Pak? PJM itu seperti penjaga malam Pak. Oh, Jadi seperti patroli ya Pak? ya seperti patroli. Jadi dikhususkan ada sebagian juga Oh, yang patroli di area kebun agar Plasma. Kebun plasma ya Pak? Ya. Agar menghindari pencurian ya? Ya. Iya. Nah, ini di sini saya akan mempertanyakan pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah ada kebijakan internal dari koperasi Pak? Misalkan pengurus dan anggota itu wajib ke masyarakat sekitar atau boleh juga masyarakat dari daerah lain Pak? Bagaimana Pak? itu dalam bentuk apa itu Pak? Dalam bentuk mungkin anggota dan pengurus mungkin Pak? Anggota dalam pengurus itu dia harus mengikuti KPCL Pak. Kecil sekitar. Itu surat dari SK dari Bupati. Oh iya. Jadi kalau orang luar itu tidak bisa ikut serta dalam kepengurusan atau ikut dalam anggota Pak. Oh begitu ya Pak. Jadi yang tertera di namanya baru bisa ikut. Oh iya. Berarti pengurus dan anggota itu hanya diperbolehkan masyarakat sekitar saja ya Pak? Ya Pak. Iya. Kemudian Pak, untuk kegiatan di lapangan mungkin adakah kendala dalam dalam kegiatan operasional kebunnya Pak? Mungkin seperti kegiatan panen kah? Apakah ada kendala kegiatan panennya Pak? Ataupun di pemupukan kah? Misalkan di pemupukan itu mungkin ya pupuk yang langka mungkin Pak, atau bagaimana Pak untuk pemupukan itu Pak? Apakah sudah ada disediakan dari perusahaan jasanya Pak? Jadi kalau untuk itu sih memang udah disediakan Pak dari perusahaan. Disediakan ya? Cuman terkadang itu terkendala di alat untuk operasi, seperti alat pemupukan itu kan ada Pak yang kayak Jonder itu namanya. Oh, alat pemupukan mekanis itu Ya Pak? mekanis, Ya. alat pemupukan mekanis itu kan terkadang itu rusak, dan kalau pupuknya membekukan itu susah juga Pak. Iya, iya. Harus dihancurkan dulu baru bisa. Itu yang pertama. Yang kedua itu jalan Pak. Jalannya, akses ya? Ya akses itu, untuk akses kita plasma ini lumayan buruk. Buruk ya Pak? Ya Pak, jadi jalan itu kalau bisa diperbaiki lah Pak nantinya, kalau bisa. Kalau bisa ya? Ya, Tapi sudah ada komunikasi Pak dengan pengurus yang lain? kalau Ataupun komunikasi ke pihak yang manajemen. Ya, manajemen. Kalau untuk komunikasi mungkin sudah Pak, Sudah ya Pak? tapi Masih menunggu konfirmasi ya ya? menunggu konfirmasi lagi untuk pelaksanaannya. Iya. Ada evaluasi kerja nggak Pak setiap hari? Evaluasi kerja ada Pak. Ada ya? Ya, Nah, seperti apa coba? Boleh disampaikan? misalnya hari ini target tidak tercapai, makanya besok bagaimana harus kita capai gitu. Itu misalnya di pemanenan atau enggak di dalam pengurusan itu sendiri. Bagaimana kami untuk mengevaluasi diri sendiri dulu sih, mengevaluasi diri sendiri bagaimana harus melayani masyarakat atau anggota petani ini dengan lebih baik.
Untuk sementara Pak, itu yang bisa saya tanya. Untuk selanjutnya mungkin di kesempatan lain saya akan berkunjung kembali Pak di koperasinya Pak. Baik. Baik, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Arianto selaku salah satu pengurus di Koperasi Sampurna Mandiri ya. Demikian wawancara saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.